Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Pak Ari. Ya, alhamdulillah ya. Bagaimana kabarnya Bu Ika hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya. Pak Hari juga nggih? Alhamdulillah saya juga sehat. Nah, tadi pagi setelah apel pagi di halaman, nah, Ibu sepertinya berkata ada yang ingin dibicarakan ya. Nah, kira-kira apa ini yang disampaikan? Iya nih Pak, saya ingin melakukan kegiatan coaching dengan Ibu Nastiti hari ini gitu Pak. Oh, gitu. Baik. Kalau kira-kira ini apa yang bisa saya lakukan untuk membantu kegiatan coaching? Saya ingin meminta Bapak Hari untuk menjadi pengamat atau supervisor dalam kegiatan coaching yang akan saya lakukan nanti dengan Bu Nastiti. Apakah Bapak bersedia dan ada longgar waktu gitu Pak? Insya Allah bisa Bu, dan hari ini kebetulan saya juga longgar. Insya Allah bisa. Terima kasih nih Pak sebelumnya. Iya, sama-sama Bu. Jadi lalu apa saja Bu ya? Tadi kan saya disuruh untuk menjadi pengamat ya, untuk membantu Ibu ya. Nah, kira-kira ini Bu, apa saja yang perlu saya amati dari kegiatan itu? Bapak bisa menyimak, mencatat, dan melakukan penilaian proses coaching yang saya lakukan dengan Bu Nastiti. Iya. Nah, di sini kan nanti saya harus melakukan pengamatan dan juga menilai ya, melakukan penilaian. Nah, kira-kira rubrik penilaian seperti apa yang akan saya gunakan? Saya sudah membuat rubrik penilaiannya. Ini rubriknya penilaian Pak. Dalam rubrik ini Bapak bisa menilai gaya bicara saya, Ya. pelafalan, bagaimana cara saya memberikan pertanyaan untuk coaching nanti. Kemudian berkaitan dengan kompetensinya ya. Kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Yang pertama hadir sepenuhnya. Kedua menjadi pendengar yang aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kalau dari tiga itu difokuskan pada mana ya? Kemampuan. Hadir sepenuhnya dan mendengarkan dengan aktif. Oh gitu ya. Baik, ini kira-kira apa sih yang menjadi indikator ketercapaian ya dari tujuan pengembangan yang diinginkan tadi? Coach merasa nyaman, terbuka, mau mengungkapkan masalahnya sehingga saya bisa menggali potensi dan juga coachnya itu bisa menemukan solusi dari masalahnya. Wah, luar biasa. Kira-kira kapan ini Bu bisa dilaksanakan? Kalau siang ini Bapak ada waktu? Ini sama bisa, saya juga kosong ya, tidak ada jam mengajar. Baiklah Bapak, kalau gitu sekarang aja mumpung Bu Nastiti juga kosong, sedang duduk-duduk di perpustakaan. Baik, ayo mari Terima kita. kasih Pak. Oke. Assalamualaikum Bu Nastiti. Waalaikumsalam Bu Ida. Selamat sore. Selamat sore Bu. Terima kasih Bu Nastiti sudah meluangkan waktu sore ini. Kita mau ngobrol sebentar, nggak lama, sekitar 10-15 menit. Apa nih yang mau Bu Nastiti obrolin sore ini? Oke, begini Bu Ida, di sore hari ini saya ingin bercerita tentang permasalahan saya atau permasalahan yang saya hadapi dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Sore ini kita mau ngobrolin permasalahan Bu Nastiti. Permasalahan apa itu Bu? Kesulitan saya dalam meningkatkan motivasi belajar murid-murid saya dalam mapel PJOK yang saya ambil. Oh gitu. Gini, kita kan cuma punya waktu singkat. Kira-kira Ibu Nastiti pengen dapat apa dari percakapan kali ini? Saya ingin mendapatkan solusi ya, ketika untuk meningkatkan motivasi belajar mapel PJOK di kelas yang saya ambil. Oh gitu ya. Kemudian apa yang bisa dilakukan supaya murid Bu Nastiti itu memiliki motivasi belajar yang tinggi dalam mengikuti pembelajaran PJOK? Oke, mungkin saya akan meningkatkan motivasi belajar siswa saya baik dari faktor intrinsik maupun ekstrinsik gitu ya. Oke, kalau dari pengamatan saya, apa kira-kira definisi tujuan akhir yang Ibu inginkan? Oke, yang saya inginkan itu saya mampu meningkatkan motivasi belajar siswa saya dalam mapel yang saya ambil, yaitu mapel PJOK. Ya. Kemudian apa kira-kira ukuran keberhasilan kegiatan ini nanti Bu? Murid-murid memiliki kesadaran diri dan termotivasi aktif dalam mengikuti pembelajaran dan tentunya nilai-nilainya meningkat. Oh gitu ya Bu ya.
Menurut Bu Nastiti, misalnya saya buat rentang nilai antara 1 sampai 10. Kalau 10 itu kondisi ideal, kira-kira menurut Ibu standar kemampuan mengajar yang baik itu pada level berapa menurut Ibu? Kalau level yang baik ya idealnya 10 sih Bu. Tapi saya merasa kemampuan mengajar saya itu masih di level 6. Kenapa bisa begitu Bu? Karena gini Bu, motivasi belajar menurut saya itu masih kurang ya. Terlihat dari beberapa anak yang tidak memperhatikan ketika proses pembelajaran berlangsung, anak-anak sering terlambat mengumpulkan tugas, dan juga anak itu sering seenaknya sendiri ketika melakukan praktek di luar. Kira-kira Ibu menginginkan pada angka berapa? 9 lah Bu. Itu sudah mendekati ideal. Iya. Selanjutnya, kekuatan apa yang sudah Ibu miliki sekarang? Oke, yang sudah saya miliki ya Bu ya. Saya sudah belajar terkait dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewata Roh tentang pendidikan, yakni sesuai dengan kodrat anak itu kan kodratnya sukanya bermain, dan juga kodrat zaman dan kodrat keadaan, di mana keadaannya ya Bu ya, sekolah saya itu kan di perkotaan, jadi informasi itu cepat sekali masuk, apalagi anak-anak sudah memiliki handphone dan kemajuan IT ya Bu ya. Informasi itu baik yang bersifat baik maupun kurang baik itu akan mudah sekali tersebar seperti itu. Dan juga saya sudah mempelajari terkait pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar murid di kelas ya, terutama dengan memperhatikan atau dengan menggunakan pertimbangan, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan juga gaya belajar murid. Oh begitu ya Bu, luar biasa sekali Bu. Kemudian kan setiap kegiatan itu kan mesti ada hambatan ataupun gangguan yang dapat menghalangi rencana Ibu dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Kendala sama hambatannya itu seperti apa Bu? Oke, untuk kendalanya atau hambatannya Bu, itu ada 2. Yang pertama adalah faktor internal ya, jadi yang berasal dari dalam diri anak tersebut, seperti contohnya anak belum memiliki rasa tanggung jawab terkait dengan tugas pokoknya sebagai seorang murid, terus murid belum memiliki tujuan yang ingin dicapai. Yang selanjutnya adalah kemampuan belajar dari dalam diri yang kurang, kemauan belajar maksud saya itu kurang, dan juga murid-murid itu cenderung malas Bu. Ya. Untuk faktor eksternalnya itu yang utama adalah lingkungan belajar yang kurang mendukung, terus sarana prasarana yang kurang, metode pembelajaran yang belum bisa menarik motivasi belajar siswa, dan juga media pembelajaran yang kurang bervariatif. Selain itu juga ada faktor eksternal lain, yaitu dorongan atau dukungan belajar dari orang tua di rumah. Dari kendala-kendala tersebut, apa nih kira-kira solusinya Bu? Oke, yang pastinya adalah memberikan pemahaman kepada murid-murid di kelas ya, terkait dengan motivasi untuk meningkatkan motivasi belajar anak. Dan saya akan melaksanakan kolaborasi dan memperbaiki komunikasi dengan orang tua anak-anak di rumah untuk membantu mereka meningkatkan motivasi belajar siswa. Jadi memberikan pemahaman dan motivasi gitu ya. Iya. Kemudian selanjutnya, apa rencana Ibu Nastiti dalam mencapai tujuan tersebut? Oke, ini ada beberapa rencana ya Bu ya, sudah saya tuliskan. Yang pertama adalah menjelaskan kepada murid tentang tugas dan tanggung jawab serta tujuan sebagai seorang pelajar. Terus yang kedua adalah memberikan motivasi dan menceritakan sosok inspirasi agar tumbuh kemauan belajar dari dalam diri murid. Terus menyebutkan dampak positif dari sikap rajin, menciptakan suasana pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran, yaitu aman, nyaman, dan juga menyenangkan. Terus memodifikasi alat dalam pembelajaran, karena kadang begini Bu, sekolah itu memiliki keterbatasan alat ya, terutama yang digunakan untuk proses pembelajaran maka PJUK. Dan juga selanjutnya menggunakan metode pembelajaran yang dapat menarik motivasi belajar murid dan menyediakan media pembelajaran yang berbasis. Dalam jangka waktu berapa lama itu kira-kira Ibu Nastiti bisa mencapai hal tersebut?
Oke, jadi begini Bu, karena tadi strategi saya itu lumayan banyak ya Bu ya. Jadi saya memakai waktu kira-kira 1 bulan lah untuk saya bisa mencapai hal tersebut. Karena kan berproses ya Bu, dilakukan secara perlahan. Iya, ya. Kemudian bagaimana cara Ibu mengantisipasi gangguan-gangguan tersebut? Oke, mengadakan perubahan secara perlahan Bu Ika. Tentunya kan proses ya, apalagi menumbuhkan motivasi belajar intrinsik siswa itu butuh waktu. Jadi mereka harus sadar dulu, tahu dulu apa maksudnya, dan artinya gini, dia tahu oh tugas saya itu apa tanggung jawab saya itu harus ada di dalam diri murid. Nah, itu kan butuh waktu lama. Iya. Selanjutnya, apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang sudah Ibu sampaikan tadi? Oke, yang pastinya saya akan terus bersemangat ya Bu ya dalam melakukan aksi perubahan. Saya akan rajin belajar, mencari berbagai informasi yang sekiranya mendukung dengan rencana yang akan saya laksanakan. Kemudian, siapa saja yang akan membantu Ibu dalam menjaga komitmen Ibu? Oke, karena saya di sekolah ya Bu ya, yang akan sangat membantu itu yang pertama adalah rekan sejawat saya di sekolah. Karena kan saya bisa berinteraksi dengan mereka, berbagi praktik baik dalam proses pembelajaran, dan juga keluarga Bu. Karena keluarga itu adalah motivator terbesar yang memberikan dorongan untuk kita untuk tetap bersemangat dalam melaksanakan proses pembelajaran dan juga mengatasi kendala-kendala yang kita temui dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini? Oke, saya akan berusaha untuk melaksanakan ya Bu ya, apa yang sudah saya rencanakan itu dimulai dari besok hari Senin, karena hari ini adalah hari Sabtu dan besok hari Minggu itu kan anak-anak libur, jadi akan saya aplikasikan itu rencananya mulai hari Senin. Terima kasih Ibu Astiti sudah meluangkan waktu untuk kita bisa ngobrol sore ini. Semoga Ibu dapat mengaplikasikan apa yang sudah Ibu ceritakan tadi. Di pertemuan yang akan datang, saya berharap Ibu bisa melakukan refleksi dengan menceritakan proses dan keberhasilan apa saja yang sudah Bu Nastiti peroleh. Oh ya, satu lagi, kesimpulan apa yang Bu Nastiti dapatkan dari percakapan coaching kali ini? Oke, dijawab dulu ya Bu, yang untuk pertanyaan pertama adalah sama-sama. Amin, terima kasih buat pertanyaannya. Kesimpulannya adalah ketika kita ingin meningkatkan motivasi belajar siswa, itu kita harus melihat 2 faktor, yaitu faktor intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik itu dari dalam diri anak sendiri, jadi anak itu harus sadar dulu dengan tugas dan tanggung jawabnya seperti apa, dan yang kedua adalah faktor ekstrinsik ya, atau faktor dari luar itu akan sangat mendukung ketika anak itu motivasinya turun. Lah kalau faktor ekstrinsik itu mendukung kan otomatis motivasi itu akan tetap stabil dan tetap terjaga. Itu bisa. Semoga sukses, lancar rencana Bu Nastiti nanti. Sukses selalu, matur nuwun atas waktunya. Terima kasih. Sama-sama Bu Ika. Terima kasih kembali. Terima kasih Pak Ari. Ya, sama-sama. Ya, begini Bu Ika, dari hasil pengamatan tadi yang saya amati ketika Ibu jadi coach ya, itu setelah saya melakukan pengamatan terhadap proses coaching yang sudah Bapak Ibu lakukan, saya berikan apresiasi yang luar biasa. Ya, sangat bagus ya, dan sudah sesuai dengan yang diinginkan. Terima kasih Pak Ari. Baik. Nah, di sini saya menilai apa yang sudah Ibu lakukan ya selama proses coaching itu. Saya merasa senang dan lega karena pelaksanaan coaching dengan Ibu Nastiti dapat berjalan dengan lancar. Ya. Karena apa yang sudah Ibu lakukan saat melakukan kegiatan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Saya sudah berusaha membangun suasana yang akrab dan nyaman untuk coach, sehingga coach merasa nyaman dan senang. Juga menerapkan alur tirta, percakapan bisa mengalir begitu saja. Coach dapat menggali potensi coach dapat menggali potensi dalam diri coach dan juga menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi coach. Sangat bagus sekali. Jadi sudah mengalir ya dengan prinsip tirta gitu ya, dan juga posisinya nyaman gitu. Nah di sini begini Bu, karena sudah saya sampaikan tadi hasil pengamatan ya,
Ini selengkapnya bisa saya perlihatkan Bu untuk hasil ya. Di sini bisa dilihat Bu ya. Ini Ibu ya, ini sudah melakukan sesuai dengan prinsip yaitu kemitraan, kemudian prosesnya sudah kreatif dan juga memaksimalkan potensi yang dimiliki Gojek ya. Yang kedua, Ibu ini juga bisa melihat bahwasanya hal yang masih dikembangkan, ya ini untuk menanyakan pertanyaan yang berbobot. Nah sekarang berarti kompetensi apa lagi ya yang mungkin Ibu kembangkan dari kegiatan tadi? Kalau melihat dari progres yang sudah saya laksanakan, Ya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Terima kasih Bu. Baik, ini selengkapnya untuk hasilnya saya sarankan nanti bisa dibaca, berefleksi. Terima kasih. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.